lagi nonton apa sih? Ini loh, kasus 3 hakim PN Surabaya yang mengadili kasus Ronald Kamil. Bukannya sampai sekarang tuh putusannya belum keluar ya? Nah iya, tapi lo menurutmu mereka ini harusnya kena pelanggaran kode etik gak sih? Menurutku ya, sesuai dari jurnal yang aku baca, dari Mahkamah Agung bilang mereka tuh nggak kena pelanggaran kode etik loh. Loh, tapi jelas-jelas mereka ini melakukan suap. Harusnya mereka kena pelanggaran kode etik dong. Aku nggak percaya sama Mahkamah Agung sendiri loh yang menjelaskan bahwa mereka nggak kena pelanggaran kode etik. Tapi Lel, mereka itu udah jelas-jelas. Daripada pusing-pusing, mending kita langsung bahas lebih dalam sama-sama yuk. Apa sih struktur organ penegakan kode etik hakim? Oke, jadi perkenalkan nama saya Lela Alfrida Brupinem dengan NPM 2451173. Jadi, dalam hal ini, struktur organ penegakan disiplin dan kode etik hakim, yaitu ada Komisi Yudisial adalah lembaga pengawasan terhadap hakim secara eksternal, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004, yaitu tentang Komisi Yudisial memiliki wewenang, yakni satu, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kedua, yaitu menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Ketiga, yaitu menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan KY juga memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta KY juga dapat menerima laporan daripada masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Selanjutnya itu Mahkamah Agung, yakni mengawasi hakim di lingkungan internal melalui Badan Pengawasan MA yang dilakukan pengawasan secara internal terhadap hakim di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dan MA juga dapat memeriksa hakim yang diduga adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta memberikan sanksi administratif terhadap hakim yang sudah terbukti melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi, sesuai dari rekomendasi KY yang dihasilkan dari fungsi pengawasan serta disampaikan kepada Mahkamah Agung, dalam praktiknya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang MKH jika terjadi pelanggaran terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin hakim untuk mengadili dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin hakim. Ketiga, yaitu Majelis Kehormatan Hakim, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dan menjalankan fungsi sebagai peradilan etik yang dilakukan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran etik, serta menilai dan memutus terbukti tidaknya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim yang sudah diperiksa. Halo, perkenalkan nama saya Imelda Kaila Maharani dengan NPM 2451076. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kode etik pada hakim. Jadi, kode etik ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Jadi ada 10 prinsip-prinsip hakim yang harus ditaati. Lalu yang pertama itu adalah bersikap adil, jujur, mandiri, arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, memiliki rasa harga diri yang tinggi, berdisiplin, dan memiliki rasa rendah hati, lalu bersikap profesional. Halo, perkenalkan nama saya Naila Nesila dengan NPM 2451178. Di sini saya akan menjelaskan sanksi-sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Ada 3 jenis sanksi pelanggaran kode etik bagi hakim yang melanggarnya, yaitu terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran tertulis, teguran lisan, maupun pernyataan tidak puas atau pernyataan tidak senang secara tertulis. Sanksi sedang pertama adalah penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Lalu yang kedua ada penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun. Yang ketiga ada penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Keempat, ada non-palu, yaitu tidak menyidangkan perkara selama paling lama 6 bulan. Lalu yang kelima, ada mutasi ke pengadilan yang tingkatnya lebih rendah daripada pengadilan sebelumnya.
atau pembatalan atau penangguhan promosi. Lalu yang ketiga adalah sanksi berat. Sanksi berat berupa pembebasan jabatan. Lalu yang kedua adalah non palu lebih dari 6 bulan atau paling lama 2 tahun. Yang ketiga adalah penundaan kenaikan pangkat atau ke pangkat yang lebih rendah selama paling lama 3 tahun. Lalu yang terakhir adalah pemberhentian, tetapi tetap dapat hak pensiun atau pemberhentian secara tidak hormat. Hai, aku Rahel Morelio Kusunggu, NPM 2451030. Di sini aku akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari mekanisme penegakan kode etik hakim. Adapun kelebihannya, yang pertama, menjaga independensi peradilan. Kode etik memastikan bahwa hakim terbebas dari ancaman politik, ekonomi, sosial dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya mekanisme pengawasan, hakim akan bertindak adil dan tidak memihak. Yang ketiga, menjamin profesionalisme dan integritas. Hakim dipaksa dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan standar etika tinggi dan menghindari konflik kepentingan. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan wewenang seperti suap maupun nepotisme. Lalu, adapun kekurangan dari penegakan kode etik hukum hakim, yang pertama, sulitnya pengawasan internal. Hakim memiliki independensi yang tinggi, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan ketat. Yang kedua, potensi impunitas bagi hakim berpengaruh. Hakim dengan kedudukan tinggi atau jaringan yang ketat bisa lolos dari sanksi meskipun melakukan pelanggaran kode etik. Yang ketiga, sanksi yang tidak tegas. Beberapa pelanggaran hanya dikenakan sanksi ringan seperti teguran. Tidak ada konsekuensi nyata yang menghambat hakim yang tidak berintegritas. Kalian sadar nggak sih kalau dari tadi mereka tuh nggak ada ngebahas mekanisme proses penegakan hukum apabila mereka melanggar kode etik profesi hakim. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang mekanisme proses penegakannya. Yang pertama tentu adanya pengaduan. Pengaduan ini bisa dilakukan melalui yang namanya sistem whistleblowing. Whistleblowing ini adalah wadah bagi masyarakat, rekan hakim, bahkan pihak terkait untuk mengadukan adanya pelanggaran kode etik. Yang kedua akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal ini akan dilakukan oleh pimpinan pengadilan ataupun komisi yudisial. Setelah laporan tersebut dianggap valid, maka akan dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu penyelidikan. Dalam penyelidikan akan dibentuknya tim pemeriksa untuk menyelidiki sejauh apa sanksi yang akan dikenai kepada mereka. Setelah itu, maka akan diberikan rekomendasi sanksi oleh tim pemeriksa dan komisi yudisial. Setelah diberikan rekomendasi sanksi, maka Mahkamah Agung akan memutuskan sejauh apa sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar kode etik tersebut. Dan yang terakhir, apabila diperlukan, maka dibutuhkannya keputusan pengadilan disiplin. Setelah itu, setelah diberikannya keputusan, maka sanksi akan diberikan kepada para hakim dan mereka akan menjalankan hukumannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian, terima kasih.